Stisipol Raja Haji merupakan perguruan tinggi swasta terkemuka di Kepulauan Riau dengan akreditasi B di semua program studi. Menyediakan komunitas akademik dengan kualitas terbaik untuk program studi masing-masing. Stisipol Raja Haji mempunyai visi sebagai pusat pendidikan dan pengembangan ilmu sosial dan ilmu politik yang bermutu, berbasis teknologi informasi, kompetitif pada tingkat nasional, berorientasi global pada tahun 2038. Dengan misi semangat mencerdaskan dan terus konsisten dalam dunia pendidikan, berkomitmen dalam sumber daya manusia yang kreatif dan berinovasi, mengembangkan pembelajaran sosial politik melalui pembangunan desa, pertukaran pelajar, dan penerapan kurikulum merdeka yang diterapkan dalam proyek mandiri. Stisipol Raja Haji berperan aktif dalam kegiatan sosial dan kegiatan politik di lingkungan masyarakat dan bekerja sama dengan pemerintah untuk melakukan penelitian yang berdampak langsung terhadap lingkungan. Manajemen transportasi publik mencakup perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan sistem transportasi untuk memastikan efisiensi, keselamatan, dan kenyamanan bagi pengguna. Elemen penting dalam manajemen transportasi publik termasuk infrastruktur, teknologi, kebijakan, dan regulasi. Transportasi publik yang dikelola dengan baik dapat mengurangi kemacetan lalu lintas, mengurangi emisi karbon, dan meningkatkan aksesibilitas bagi semua lapisan masyarakat menurut Blake tahun 2010. Manajemen transportasi publik di Indonesia. Sistem transportasi publik di Indonesia, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta, telah mengalami banyak perubahan dan pengembangan dalam beberapa tahun terakhir. Proyek MRT dan LRT merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas transportasi publik di ibu kota. Selain itu, bus umum dan kereta komuter juga merupakan komponen penting dari sistem transportasi publik di Indonesia. Pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai kebijakan untuk mendukung pengembangan transportasi publik, termasuk subsidi bagi operator transportasi dan investasi dalam infrastruktur baru. Misalnya, proyek MRT Jakarta yang diluncurkan pada tahun 2019 bertujuan untuk mengurangi kemacetan lalu lintas dan menyediakan alternatif transportasi yang lebih cepat dan nyaman bagi warga Jakarta. Masih ada banyak tantangan yang harus dihadapi. Kemacetan lalu lintas di kota-kota besar masih menjadi masalah utama yang seringkali menghambat operasional transportasi publik. Selain itu, pemerintah juga berupaya meningkatkan aksesibilitas transportasi publik di daerah-daerah terpencil dengan memperluas jaringan bus dan kereta api. Selain itu, kualitas layanan dan kenyamanan transportasi publik masih perlu ditingkatkan untuk menarik lebih banyak pengguna. Isu-isu ini memerlukan solusi jangka panjang yang melibatkan peningkatan infrastruktur, koordinasi antar moda transportasi, dan partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan dengan menerapkan praktik terbaik dari negara-negara ini. Indonesia dapat meningkatkan manajemen transportasi publiknya dan memberikan layanan yang lebih baik bagi warganya.
Manajemen transportasi publik di Malaysia. Malaysia memiliki sistem transportasi publik yang relatif terintegrasi dengan baik, terutama di Kuala Lumpur. Sistem ini mencakup bus umum, LRT, monorail, dan MRT. Kebijakan pemerintah Malaysia menekankan pada keberlanjutan dan efisiensi melalui investasi besar dalam teknologi dan infrastruktur. Pemerintah Malaysia juga telah mengimplementasikan berbagai inisiatif untuk meningkatkan aksesibilitas dan kenyamanan transportasi publik. Salah satu inisiatif penting adalah program transformasi transportasi publik yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan dan memperluas jaringan transportasi publik di seluruh negeri. Program ini mencakup pengembangan infrastruktur baru, peningkatan layanan bus, integrasi antar moda transportasi untuk memastikan kemudahan akses bagi pengguna. Malaysia masih menghadapi beberapa tantangan dalam manajemen transportasi publiknya. Salah satu isu utama adalah kurangnya koordinasi antar moda transportasi, yang dapat menyebabkan ketidaknyamanan bagi pengguna. Selain itu, kemacetan lalu lintas di kota-kota besar seperti Kuala Lumpur masih menjadi masalah yang perlu diatasi. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pendekatan dan holistik yang melibatkan peningkatan infrastruktur, pengaturan lalu lintas yang lebih baik, dan penggunaan teknologi untuk mengoptimalkan operasional transportasi publik. Malaysia dapat belajar dari pengalaman Singapura dalam mengintegrasikan berbagai moda transportasi dan menggunakan teknologi canggih untuk meningkatkan efisiensi. Dengan menerapkan praktik-praktik ini, Malaysia dapat lebih meningkatkan manajemen transportasi publiknya dan menyediakan layanan yang lebih baik bagi masyarakatnya. Manajemen transportasi publik di Singapura. Singapura dikenal dengan sistem transportasi publiknya yang sangat efisien dan terintegrasi. Negara ini memiliki jaringan transportasi yang mencakup bus umum, MRT, dan LRT, yang semuanya dikelola dengan standar yang tinggi. Kebijakan pemerintah sangat proaktif dengan regulasi ketat dan penggunaan teknologi canggih untuk memastikan kualitas layanan. Salah satu kunci keberhasilan Singapura adalah pendekatan terintegrasi terhadap perencanaan dan pengoperasian transportasi publik. Pemerintah Singapura melalui Land Transport Authority (LT) secara aktif mengatur dan mengkoordinasikan semua aspek transportasi publik, mulai dari perencanaan, infrastruktur hingga pengaturan tarif. Penggunaan teknologi seperti sistem pembayaran elektronik dan informasi real-time bagi penumpang juga telah meningkatkan efisiensi dan kenyamanan layanan transportasi publik di Singapura. Kebijakan transportasi yang berorientasi pada keberlanjutan telah menjadi fokus utama di Singapura. Pemerintah telah mengadopsi berbagai inisiatif untuk mengurangi emisi karbon dan mendorong penggunaan transportasi publik. Singapura memiliki kebijakan Electronic Road Pricing (ERP) yang bertujuan untuk mengurangi kemacetan lalu lintas.
dengan mengenakan biaya pada kendaraan yang masuk ke daerah pusat kota pada jam sibuk. Kebijakan ini telah berhasil mengurangi volume lalu lintas dan mendorong lebih banyak orang untuk menggunakan transportasi publik. Meskipun Singapura telah mencapai banyak keberhasilan, tantangan tetap ada, terutama dalam menghadapi pertumbuhan populasi dan permintaan yang terus meningkat untuk layanan transportasi. Pemerintah Singapura terus berupaya untuk memperluas jaringan transportasi publik dan meningkatkan kapasitas untuk mengakomodasi kebutuhan masa depan. Praktik terbaik dari Singapura dapat menjadi contoh bagi negara-negara lain yang ingin meningkatkan manajemen transportasi publik mereka. Manajemen transportasi publik di Thailand. Thailand memiliki sistem transportasi publik yang berkembang, terutama di Bangkok. Dengan berbagai moda transportasi seperti bus umum, BTS Ski Train, MRT, dan jalan tol. Pemerintah Thailand telah berupaya meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi melalui berbagai proyek pengembangan infrastruktur. Salah satu proyek terbesar adalah perluasan jaringan MRT dan BTS untuk mengurangi kemacetan dan menyediakan alternatif transportasi yang lebih nyaman bagi warga Bangkok. Department of Land Transport tahun 2022. Kebijakan pemerintah Thailand berfokus pada peningkatan konektivitas dan integrasi antar moda transportasi. Program seperti Bangkok Metropolitan Administration (BMA) berusaha untuk mengkoordinasikan berbagai moda transportasi, memastikan kemudahan akses dan kenyamanan bagi pengguna. Pemerintah juga berupaya untuk meningkatkan kualitas layanan dengan mengadopsi teknologi baru dan meningkatkan infrastruktur transportasi. Thailand masih menghadapi beberapa tantangan dalam manajemen transportasi publiknya. Kemacetan lalu lintas di Bangkok tetap menjadi masalah utama yang menghambat efisiensi transportasi publik. Kurangnya investasi dalam infrastruktur transportasi di daerah-daerah lain di luar Bangkok juga menjadi tantangan yang perlu diatasi. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pendekatan yang lebih holistik dan terkoordinasi, termasuk peningkatan infrastruktur, regulasi lalu lintas yang lebih baik, dan partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan. Belajar dari pengalaman negara-negara seperti Singapura dan Malaysia, Thailand dapat meningkatkan manajemen transportasi publiknya dengan mengadopsi praktik terbaik dan inovasi dalam teknologi dan kebijakan. Dengan demikian, Thailand dapat menyediakan layanan transportasi publik yang lebih efisien dan nyaman bagi warganya dan mengurangi dampak negatif kemacetan lalu lintas. Setiap negara memiliki kelebihan dan kekurangan dalam manajemen transportasi publiknya. Singapura, dengan sistem yang sangat terintegrasi dan efisien, menunjukkan model terbaik untuk manajemen transportasi publik. Kebijakan proaktif dan penggunaan teknologi canggih telah membantu Singapura mencapai tingkat efisiensi yang tinggi dan kenyamanan bagi pengguna. Malaysia juga menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam pengembangan transportasi publik dengan fokus pada keberlanjutan dan efisiensi.
Investasi besar dalam infrastruktur dan teknologi telah membantu Malaysia mengembangkan sistem transportasi publik yang modern dan efisien. Namun, tantangan dalam koordinasi antar moda transportasi dan kemacetan lalu lintas masih perlu diatasi. Indonesia, di sisi lain, masih menghadapi banyak tantangan dalam manajemen transportasi publiknya. Meskipun ada kemajuan dalam pengembangan proyek MRT dan LRT, kemacetan lalu lintas dan kualitas infrastruktur masih menjadi masalah utama. Diperlukan lebih banyak upaya dalam meningkatkan koordinasi antar moda transportasi dan partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan. Thailand memiliki potensi besar untuk meningkatkan sistem transportasi publiknya, terutama di Bangkok. Namun, tantangan seperti kemacetan lalu lintas dan kurangnya investasi dalam infrastruktur di luar Bangkok perlu segera diatasi. Dengan belajar dari pengalaman negara-negara tetangga, Thailand dapat meningkatkan manajemen transportasi publiknya dan menyediakan layanan yang lebih baik bagi masyarakatnya. Kolaborasi regional antara negara-negara ini dapat meningkatkan transfer pengetahuan dan teknologi dalam manajemen transportasi publik. Dengan berbagi pengalaman dan praktik terbaik, negara-negara di Asia Tenggara dapat bersama-sama meningkatkan kualitas dan efisiensi sistem transportasi publik mereka, sehingga mendukung mobilitas yang lebih baik dan keberlanjutan perkotaan. Transportasi publik memenuhi kebutuhan penumpangnya. Ini termasuk jadwal dan frekuensi layanan, serta manajemen armada kendaraan. Jadwal yang tepat waktu dan frekuensi layanan yang memadai sangat penting untuk memastikan penumpang tidak menunggu terlalu lama. Selain itu, pengelolaan armada yang baik, termasuk pemeliharaan kendaraan, berperan besar dalam menjaga kelancaran operasi. Selanjutnya, kualitas layanan menjadi fokus utama. Ini meliputi kenyamanan penumpang, seperti kebersihan kendaraan dan fasilitas di halte. Keamanan juga merupakan prioritas dengan langkah-langkah untuk melindungi penumpang selama perjalanan. Biaya dan aksesibilitas adalah faktor lain yang penting. Struktur tarif harus terjangkau dan layanan harus tersedia di berbagai daerah, termasuk area pinggiran yang mungkin kurang terlayani. Integrasi sistem juga memainkan peran penting. Sistem transportasi publik yang baik harus terkoordinasi dengan moda transportasi lain, seperti kereta, bus, dan taksi. Kemudahan dalam sistem pembayaran, seperti penggunaan kartu atau aplikasi, dapat meningkatkan pengalaman penumpang. Setiap sistem transportasi publik memiliki kelebihan dan tantangan tersendiri. Dengan memahami berbagai aspek manajemen dan implementasi terbaik dari berbagai belahan dunia, kita bisa belajar bagaimana meningkatkan sistem transportasi publik kita sendiri.